Halo semuanya, kembali lagi bersama podcast dari Universitas Bosowa. Perkenalkan, saya Fahmi dari Prodi HI. Hari ini kita di Universitas Bosowa kedatangan tamu yang sangat spesial ya, salah satu praktisi diplomatik. Gitu. Beliau adalah diplomat, saat ini bekerja di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, namanya Pak Tony. Pak Tony, apa kabar Pak? Baik Pak Fahmi, apa kabar? Baik Pak, ya. Pak Tony, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Pak Tony saat ini adalah Kepala Subdirektorat Pak ya, di Direktorat Perlindungan WNI di Kemlu. Sebelumnya kita mau ini Pak, mengenal Pak Tony terlebih dahulu secara lebih mendalam. Pak Tony sekarang bekerja sebagai Kepala Subdirektorat ya di Direktorat Perlindungan WNI. Sampai bisa berada di tahap ini Pak, bekerja di Direktorat Perlindungan WNI, bagaimana Pak kira-kira? Secara singkat mungkin Pak Tony bisa menceritakan Pak. Ya, selamat pagi kawan-kawan semua. Kebetulan kami di Kementerian Luar Negeri ini sudah hampir 20 tahun ini ya. Memang tidak dari awal berada di Direktorat Perlindungan WNI. Kami kebetulan sudah mengalami beberapa tempat bekerja di Kementerian Luar Negeri dan semua itu bersifat penugasan, Pak. Memang di Kementerian Luar Negeri ada program minat dan bakat. Kebetulan saya termasuk orang yang minat dengan isu-isu perlindungan ini. Kebetulan dulu kami di direktorat yang pertama kali kami ditugaskan namanya Direktorat Organisasi Internasional Non-PBB. Kami menangani organisasi internasional yang termasuk di dalamnya ada IOM yang menangani isu migration, juga ada Bali Proses yang ternyata masih nyambung sampai sekarang di Direktorat Perlindungan WNI. Nah, kebetulan ilmu-ilmu yang sudah kami dapatkan sejak dahulu itu berguna juga bagi sekarang. Jadi alhamdulillah masih ada kesinambungan informasi dari yang pernah kami lakukan. Pak Tony alumni HI Pak ya? Saya lulusan HI ya. Iya. Jadi kalau teman-teman Unibos yang anak HI ada nih role model yang bisa jadi panutan ya Pak. Ya, mudah-mudahan nanti banyak dari Bosowa yang jadi diplomat di Kemlu. Oke. Pak Tony, kita langsung ke ini. Jadi saat ini konteks dari pembicaraan dalam podcast kita adalah Pak Tony datang ke Unibos, barusan setelah memberikan materi kuliah tamu tentang perdagangan manusia di Indonesia, tentang akarnya, kemudian bagaimana tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan di level pemerintah Indonesia, gitu, terutama yang dilakukan oleh Kemlu dalam penanggulangan kasus tindak pidana perdagangan orang ini, atau yang kalau bahasa Inggrisnya sering kita dengar human trafficking Pak ya. Gitu. Kita langsung ke intinya saja mungkin Pak, kita langsung address the elephant in the room-nya saja. Kalau di Indonesia sendiri sedarurat apa sih, se-urgent apa sih sebenarnya masalah perdagangan manusia ini Pak? Mengenai tindakan tindak pidana perdagangan orang ini seharusnya menjadi sebuah urgensi bagi semua pihak di Indonesia ya, karena ini kejahatan yang sangat berdampak buruk terhadap warga negara Indonesia. Di bawah undang-undang TPPO, kami Kementerian Luar Negeri juga punya peran di situ. Kami sebagai frontliner di luar negeri untuk menyelamatkan warga negara Indonesia yang terindikasi menjadi korban TPPO di luar negeri, menampung mereka selama dalam proses transisi, kemudian membantu memulangkan mereka ke Indonesia. Sekaligus secara bersamaan kami menyerah terimakan segala dokumen yang diperlukan oleh APH di Indonesia untuk memproses pelakunya secara hukum di pengadilan. Gitu Pak. Kemudian barusan saya juga waktu kuliah tamunya Pak Tony kan ada data Pak ya, dari tahun ke tahun gitu, ada perkembangan. Sampai tahun lalu misalnya ada 300 sekian kasus, tahun ini ada 700 lebih Pak, 100% tahun lalu temuannya kayak itu.
Kemudian ada statement Kemlu juga yang bilang bisa jadi ini hanya ujung dari gunung esnya saja kayak itu. Bisa Betul. jadi ada jauh lebih banyak kasus lagi yang mungkin tidak teridentifikasi, Pak. Kayak itu. Betul. Jadi kita mau cari tahu nih Pak, sebenarnya modus operandinya seperti apa sih Pak untuk kejahatan perdagangan manusia ini sampai kemudian dia sangat tersembunyi kayak gitu. Sampai-sampai pemerintah juga kewalahan Pak dalam menemukan kasus-kasus seperti ini Pak. Kira-kira modusnya kayak gimana Pak? Ya memang TPPO ini delik laporan ya. Iya. Jadi memang harus ada laporan dari korban maupun masyarakat atau pihak lain yang mewakili kepada pemerintah. Eh, Saat ini yang masih terus terjadi, yang masih kami temukan, yang berulang kali repeated ya, itu mengenai ketenagakerjaan terjadi di Asia Tenggara maupun di Timur Tengah. Kemudian ada fenomena baru belakangan ini, yaitu mengenai scam online terjadi di wilayah Kamboja, Vietnam dan sekitarnya. Bahkan kemarin juga ada terjadi di negara tetangga kita di Filipina. Ini merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan karena ini korban-korbannya rata-rata anak-anak muda Iya, Pak. yang mungkin klasifikasinya adalah mereka anak-anak yang mengenai teknologi secara lebih baik ya, Iya. dari smartphone, internet dan lain sebagainya, dan berpendidikan juga gitu. Jadi kami sangat khawatir bahwa ini akan merusak generasi muda kita yang sebenarnya bisa produktif di Indonesia ya. Iya. Jadi sebisa mungkin kami di Kementerian Luar Negeri akan senantiasa membantu rekan-rekan kita yang terjebak dalam situasi seperti ini, berusaha untuk memulangkan mereka ke Indonesia. Namun demikian kita tidak bisa secepat kilat dalam membantu masyarakat kita di luar negeri, karena Kementerian Luar Negeri itu in principle adalah kantor diplomatik untuk memproses kasus-kasus laporan-laporan tindak pidana perdagangan orang ini. Kami perlu kerjasama dengan aparat setempat untuk membebaskan mereka dari jeratan pelaku. Kami tentunya perlu bantuan dari aparat kepolisian setempat, bukan kami yang kemudian langsung merazia tempat itu. Tentunya negara lain punya sistem hukum masing-masing dan kita harus menghormatinya. Kita berusaha memproses kasus-kasus tersebut sesuai dengan kemampuan hukum di negara setempat. Apabila ternyata di negara setempat itu kondisinya kurang favorable bagi kita, maka pilihan terbaik kedua adalah memulangkan mereka ke Indonesia. Ini dikerjasamakan nantinya dengan aparat penegak hukum dan juga Kemensos untuk proses rehabilitasi dan reintegrasinya. Seperti itu. Iya. Pak Tony kan sebelum sekarang beberapa kali bekerja di kantor perwakilan Pak ya. Di kalau saya lihat dari CV-nya Pak Tony ada sempat di Tokyo Pak. Kemudian di mana lagi Pak? Di Chicago sekali. Di Chicago. Kemudian saat bertugas di sana Pak sebagai diplomat ya Pak, sebagai bagian dari KBRI, ada tidak Pak kasus perdagangan manusia yang Pak Tony bantu untuk dampingi di sana Pak? Kayak gitu. Ada, waktu di Amerika ada 1 kali, di Tokyo kalau nggak salah 2 kali. Yang memorable kayak gimana Pak? Kira ada mungkin yang pengalaman yang mungkin bikin Pak Tony wah ini kok bisa kayak gini sih gitu. Untuk di Amerika ya, memang di sana aturan hukumnya lebih baik dari beberapa negara-negara lain ya. Jadi mereka punya kemampuan untuk memberikan perlindungan yang lebih bagi korban TPPO. Mereka punya jaringan sosial yang lebih baik. Kemudian mereka juga punya kelebihan, yaitu dapat memberikan izin tinggal lebih ya. Jadi mereka punya klasifikasi visa namanya T untuk korban TPPO. Jadi kalau memang korban TPPO itu bisa kita proses di sana, di negara lain yang tentunya punya hukum yang lebih bagus daripada umumnya, ya kami akan menanyakan kepada korban, Anda ingin
tetap berada di sini, masuk dalam sistem jaringan sosial dan jaringan pengaman di negara setempat, atau ingin pulang ke Indonesia. Karena dalam penanganan kasus TPPO itu kita menggunakan prinsip victim centered approach. Jadi berpihak kepada korban. Kita akan tanyakan, kamu mau seperti apa di sini? Kamu bisa mendapatkan A, B, C, D dari pemerintah Amerika misalnya, atau kamu mau pulang ke Indonesia gitu. Kami memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya kepada korban mengenai hak mereka. Nantinya mereka yang memilih dan kita wajib menghormati hal itu. Tidak wajib mereka pulang ke Indonesia apabila ternyata mereka memilih untuk di sana. Di Jepang pun sama, merupakan negara yang aturan mengenai TPPO-nya kita bisa bilang lebih maju ya dibandingkan negara-negara lain gitu. Jadi kebetulan kalau yang di Amerika itu merupakan ibu-ibu punya anak, kebetulan kita nggak boleh sebut nama ya. Dia mendapatkan kesempatan untuk stay di sana, mendapatkan visa bekerja di sana, diberikan housing, diberikan bantuan sosial, diberikan pelatihan bahasa dan pelatihan bekerja, dan alhamdulillah bisa meneruskan kehidupannya di sana. Kalau di Jepang kebetulan mahasiswa, mereka diberikan kesempatan untuk diberikan visa untuk student di sana, jadi kebetulan mereka memilih untuk tetap di sana gitu, untuk melanjutkan studinya. Kalau yang di kasus-kasus di Kamboja, Vietnam, kebetulan di negara-negara tersebut korban-korbannya lebih ingin pulang. Jadi ya kita hormati pilihannya, kita bantu untuk kepulangannya. Iya, Pak Tony, dari case-case yang tadi itu mereka terjerat menjadi korban, kemudian modusnya sama Pak ya, karena iming-iming ekonomi pekerjaan seperti itu ya. Untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan, ya. Tapi kan ada hal-hal lain. Contohnya kami pernah menangani kasus pengantin pesanan di RRT. Kebetulan di situ eksploitasinya adalah perempuan Indonesia tersebut diharapkan untuk punya anak, meneruskan keturunan dari keluarga warga negara RRT ya. Karena di sana ada fenomena sosial di mana sudah sejak lama diperlakukan satu keluarga satu anak. Dan rata-rata mereka memilih untuk mempunyai anak laki-laki, sehingga ada shortage, ada kekurangan anak perempuan. Setelah dewasa kemudian ya terjadi ketidakseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan, sehingga mengakibatkan anak perempuan itu menjadi komoditi yang luar biasa mahalnya. Untuk maharnya itu mungkin bisa miliaran. Nah, tidak semua laki-laki RRT sukses, ada yang laki-laki biasa, ya kan, sehingga kesulitan. Nah, mereka kemudian mencari warga keturunan RRT yang berada di negara lain yang bisa dinikahi seperti itu. Kebetulan kita beda, ya kan, dari adat istiadat, agama dan lain-lainnya beda, ya kan, kemudian menimbulkan masalah seperti itu. Nah, pelakunya itu merupakan agen perjodohan, seperti itu. Jadi modusnya tidak hanya ketenaga kerjaan, tapi juga ada pengantin pesanan, kemudian tentunya yang sejak dahulu kala itu dijerumuskan kepada jaringan prostitusi juga ada, seperti itu. Jadi setiap case tergantung dari tipenya kita akan perlakukan secara berbeda, case by case. Ya. Jadi sejauh ini yang saya tangkap adalah model penanggulangannya selalu ketika ada pelaporan Pak ya misalnya. Betul. Jadi kalau misalnya counter trafficking ini, penanggulangan masalah perdagangan manusia ini yang secara aktif ada nggak sih Pak? Kalau misalnya di level Kemlu misalnya, ada nggak sih yang bersifat aktif kayak gitu, tidak menunggu laporan untuk kemudian bertindak kayak gitu, ada nggak sih? Ya ada, jadi cuman karena pegawai kami terbatas Pak di luar negeri. Satu kantor itu yang ukuran sedang ya Pak, itu mungkin pejabatnya hanya 5-7 orang. Kemudian ada lokal staffnya perbandingan 1:1,5. Jadi kalau misalnya diplomat atau
pejabatnya ada 7, berarti mungkin lokal staff hanya ada sekitar 10. Kami melayani kegiatan sehari-hari masyarakat. Nah, sewaktu kita melakukan kegiatan outreach, kita biasanya melakukan survei juga kepada masyarakat. Ada nggak di sini masyarakat yang sedang bermasalah, informasi seperti apa. Nah, kita juga bikin network, Pak. Network kepada tidak hanya simpul masyarakat, tapi juga dengan aparat setempat. Kita bikin network juga dengan LSM di negara-negara itu. Jadi kita actively seeking information. Tapi bukan berarti kita yang harus jalan-jalan ke lapangan, Pak. Kita menggunakan metode-metode yang dimana kita bisa lebih efisien. Karena jumlah sumber daya manusianya terbatas, seperti itu. Jadi sekarang kan lebih modern ya. Kanal-kanal laporan itu kan tidak hanya lewat surat atau telepon ya. Ada WhatsApp, ada medsos, ada Facebook, seperti itu ya kan. Jadi itu pun kami tanggapi. Kami akan perlakukan dengan serius setiap laporan yang ada. Kami cek ulang ya, seperti itu. Ya cuman kalau misalnya ini juga kadang-kadang menjadi problema bagi kami apabila mereka memberikan laporan lewat medsos, tapi ternyata begitu kami DM balik gitu, nggak di-reply. Itu juga jadi problema buat kita ya, karena kita kan harus sortir informasi, mencari kebenaran atas laporan, tidak mau itu laporan hoax ya, gitu. Tidak mau terlalu cepat melaporkan itu ke aparat setempat padahal ternyata hoax. Jadi semua informasi harus kami saring dahulu. Jadi kalau ada pelaporan dari medsos, mungkin dari teman-teman mahasiswa, keluarganya, ya pastikan akun itu aktif ya. Jangan akun yang yang robot gitu baru dibuat ya, Pak. Kalau di DM jadi balas Iya, gitu. benar. Seperti itu. Sangat berbahaya, Pak ya. Sangat berbahaya dan modusnya sangat beragam, Pak. Betul. Itu lagi-lagi kebanyakan terjerat karena faktor ekonomi, kemudian ada juga yang terjerat karena iming-iming lain, misalnya iming-iming perjodohan lah, apalah segala macam. Itu sangat rawan ya sebenarnya kita, apalagi anak-anak muda yang kemudian jadi korban, yang seharusnya adalah yang paling aware sebenarnya, yang paling paham hal-hal yang seperti ini. Terakhir, Pak, sebelum kita akhiri podcast ini, ada nggak sih kayak hal-hal khusus yang mungkin bisa dilakukan oleh kampus atau mahasiswa gitu, untuk misalnya membantu mengurangi atau membantu kerja-kerja Kemlu, misalnya membantu kerja-kerja Kemlu atau aparat-aparat lainnya, tapi satgas-satgas lainnya dalam usaha untuk mereduksi atau mengurangi kasus-kasus seperti ini, Pak, di masa depan? Oh, banyak sekali tentunya. Jadi misalnya organisasi kampus itu bisa aktif ikut dalam kegiatan dialog dengan Pemda. Biasanya di Pemda itu punya gugus tugas atau satgas untuk anti TPPO. Silahkan volunteer waktunya. Karena dengan volunteering waktunya itu kemudian menjadi terekspos ya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya kan. Actively mencatat, mencari informasi gitu. Kami punya kanal-kanal laporan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membantu untuk public awareness campaign. Seperti dengan podcast ini, menyebarkan informasi yang baik itu sangat akan mendukung. Ya, kami kebetulan tadi menayangkan film di YouTube. Silahkan nanti teman-teman kalau mau melihat videonya 15 menit, judulnya Through the Screen. Itu video yang kami buat untuk kasus-kasus TPPO di bidang scam online. Kalau ada saudara, kenalan, siapapun itu yang Anda sayangi gitu, jika kemudian ada tanda-tanda nih gitu kan, ini kayaknya mau terjerat TPPO di scam online, ya dikasih tahu baik-baik. Kalau perlu nontonlah film itu, jangan sampai terjebak dalam keadaan yang salah. Tapi kalau sudah ada yang terjebak, silahkan laporkan ke kami dengan kanal-kanal yang ada, sehingga nanti kami bisa bantu tangani. Kanalnya apa saja, Pak? Ya, kami punya email, punya nomor telepon hotline. Kemudian nanti juga ada media sosial kami, silahkan dipergunakan. Kalau mau langsung ke KBRI, kami punya hotline, ya kan.
Kalau korban mau melapor langsung, itu bisa dengan melaporkan lewat portal Peduli WNI juga bisa. Nanti saya list ya, nanti di credits mungkin bisa ditampilkan Pasti, iya. seperti itu. Jadi nantinya akan ada kanal-kanal untuk melaporkan hal-hal seperti ini kalau misalnya teman-teman ada keluarga atau kenalan yang terindikasi terjerat kasus-kasus serupa gitu. Nanti akan kita tampilkan di bawah kontak dari Kemlu. Terakhir mungkin untuk filmnya tadi judulnya Through the Screen, Pak ya. Through the Screen available di YouTube. Di YouTube Produksi ya. bersama antara Kementerian Luar Negeri, kementerian instansi lainnya dan IOM. Oke. Jadi di channelnya IOM kalau tidak salah itu bisa dicek langsung. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman yang keluarga atau kenalan yang terindikasi terjerat kasus perdagangan manusia bisa dikasih lihat nih kayak gini loh. Gitu. Bisa disebarkan lah ya kesadaran tentang seriusnya masalah perdagangan manusia ini. Akhir kata kita akhiri Pak, kita tidak punya banyak waktu. Terima kasih banyak Pak Tony sudah Sama-sama, Pak. bersedia menjadi narasumber berbagi cerita dan pengalaman dengan kami di sini Unibos. Akhir kata teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Fahmi undur diri. Terima kasih.